Duh, ngantuk juga nih penonton. Aduh, openingnya apa ya? Langsung aja kali ya. Inilah para pemuka agama yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang ada kopi yang mau ngedit nih. Saat ini, Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu pendakwah dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Besarnya nama UAS mungkin membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, berapa kira-kira tarif yang perlu disiapkan untuk mengundang beliau ceramah ya? Kalau boleh tahu Ustadz, tarifnya berapa sih per dakwah? Mahal nggak Ustadz? Saya sampai hari ini tidak pernah bercerita. Saya sebutkan, Ustadz, honornya berapa? Saya belum pasang bandrol. Masih ada videonya viral. Saya belum pasang bandrol. Maka yang mau undanglah sebelum saya pasang bandrol. Nah, dari cuplikan tadi, kita bisa tahu kalau UAS memang tidak memasang tarif untuk setiap kedatangannya. Karena tujuan beliau bukan untuk memperoleh uang, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way, Ustadz Abdul Somad diketahui mendapat pundi-pundi uang tidak hanya dari berdakwah aja. Beliau juga menjalani beberapa usaha loh penonton. 3 sumber kekayaan Ustadz Abdul Somad selain ceramah antara lain toko buku amanah, YouTube, dan toko UAS Original Store. Jumlah kekayaan beliau memang tidak diketahui, tapi dari barang-barang yang dimiliki sang Ustadz Kondang, mudah dipersepsikan jika beliau termasuk golongan yang kaya raya. Contoh mudahnya nih, ketika UAS pergi ke kajian subuh mengendarai mobil sport yang ditaksir harganya mencapai 2 miliar rupiah. Ini mobil yang akan disetir oleh Tuan Guru Sadus. Sip, jalan tidak? Tidak hanya itu, UAS juga banyak dikenal suka berkendara dengan motor. Bukan motor biasa loh penonton, tapi motor gede yang nilainya bisa ratusan juta rupiah. UAS dengan gagah mengendari Harley Davidson Softail Heritage 1500cc. Harga dari moge itu sendiri dimulai dari 200 juta hingga 500 juta rupiah. Itu untuk yang bekas. Untuk yang baru pasti lebih mahal lagi kan? Ladies and gentlemen, please listen to me concerning marriage. Sefrodolar, seorang pendeta mega church memiliki tanah 53 hektar beserta rumah besar di dekat Atlanta yang memiliki harga hingga 36 miliar. Lalu beliau juga punya Rolls Royce, jet pribadi, apartemen dengan harga 14 miliar di Menara Manhattan, dan yang lebih mencengangkan nih penonton, yaitu penghasilannya yang mencapai 1 triliun lebih dalam setahun hanya dari berkhotbah. Can't take no credit for what you see. This is God who had the plan for my life. The life of a millionaire pastor, $80 million a year ministry, one that sells books, DVDs, and CDs by the millions, all the while teaching the gospel of prosperity. I'm trying to get myself together here because God been good to me, you understand? Good enough that he owns a Metro Atlanta mansion so popular that pictures of it are passed around on the internet. Creflo Dollar also owns several expensive cars, including a Rolls Royce. This Learjet is something else the church gave to Creflo Dollar Ministries. We were the first members of the media allowed on board for one of the Reverend's weekly trips to New York City. Sefrodolar sendiri menolak membuka sumber pendapatan dan jumlah harta kekayaannya lebih lanjut. Penyelidikan didasari kecurigaan Senat terhadap gaya hidup pendeta karismatik yang menyukai setelan jas bergaris-garis itu. Sefro Augustus Dollar lahir pada 28 Januari 1962. Dia adalah seorang pastor Amerika sekaligus pendiri gereja internasional pengubah dunia Kristen non-denominasi yang berbasis di College Park, Georgia, Atlanta. Terkenal dengan dakwah sedekahnya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Yusuf Mansur. Konsep sedekah yang diyakininya yaitu siapapun yang mengeluarkan uang, kelak akan diganti 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedekahnya 20.000, sementara duitnya ada 620, jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Keyakinan ini membuat Ustadz Yusuf Mansur dilirik sebagai ustadz yang memiliki kekayaan berlimpah. Kira-kira dari mana aja ya penonton penghasilannya selain memberikan ceramah? Nah, Ustadz Yusuf Mansur memang gemar berinvestasi. Beliau banyak memiliki saham di mana-mana. Di antaranya adalah saham PT Bank MNC Internasional.
Pemirsa, di tengah pandemi corona yang membuat banyak bisnis mandek, bahkan bangkrut, Ustadz Yusuf Mansur justru mengalami hal yang sebaliknya. Dia memborong saham bank MNC milik konglomerat Haritanu Sudibyo sebesar 80 miliar rupiah. Lalu ada saham di PT Info Media Digital atau Tempo.co, terus PT Zebra Nusantara, ada lagi BRI Syariah, hingga nggak tanggung-tanggung, beliau juga pernah membeli 10% saham klub sepak bola Eropa senilai 2,5 juta euro atau 41,2 miliar rupiah. Ustadz kondang ini juga bergelut di dunia bisnis kuliner yang terkenal seperti warung Steak and Shake, Bebek Haji Slamet, dan Steak Obong. Meskipun bukan sebagai pemilik restoran seutuhnya, melalui investasinya ini, Ustadz Yusuf Mansur bisa mendapat penghasilan kurang lebih 500 miliar per tahun loh. Kemudian mungkin kita tidak asing lagi dengan bisnis terkenal Ustadz Yusuf Mansur, yakni bisnis Paytrend. Yang paling happening sekarang dengan izin Allah itu ya Paytrend Payment Gateway ya. Aplikasi manajemen aset yang ramai peminatnya ini bisa digunakan sebagai tiket perjalanan, pembelian pulsa, dan pembayaran rutin lainnya. Dan ternyata masih banyak lagi bisnis saham yang dimiliki Ustadz Yusuf Mansur. Saking banyaknya, beliau bisa menjalankan pesantren secara gratis. Doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Bahkan tidak tanggung-tanggung loh penonton, pengakuan sang Ustadz kondang bahwa total pajak yang dikeluarkan bisa mencapai 100 juta per harinya. Gede banget. Praise God. You missed a place to shout right there that you need to get used to this now. Kenneth Copeland adalah pendeta terkaya di Amerika dengan perkiraan kekayaan bersih hampir 10 triliun rupiah. Rumah pendeta berusia 85 tahun ini memiliki luas 18.000 kaki persegi dan terdiri dari 6 kamar tidur dan 6 kamar mandi. Terletak di komplek eksklusif Danau Fort Worth. Rumahnya diperkirakan memiliki harga 100 miliar rupiah loh penonton. Kenneth Copeland juga memiliki jet pribadi sebagai kendaraannya dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dirinya juga menjalani kehidupan yang sangat mewah, hingga menyebabkan keresahan di antara jemaatnya. Well, let me just ask you a really simple question. A lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? It takes a lot of money to do what we do. We have brought over 122 million people to the Lord Jesus Christ. Let me give you another example. Last May, I was scheduled for Lagos, Nigeria. That's a long way. I had a week off and I was scheduled for Peru. And I prayed about it and I thought, I'm not missing that dedication in Jerusalem. Without the airplane that we have that I bought from Tyler Perry, he made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. Well, my question then, okay, all right, but I want to get to the demons because people are very concerned about that comment. Give me a chance here, Inside Edition. I love your eyes. Do you ever use your private jets to go visit your vacation homes, for example? Yes, I do that. Sebelum Copeland masuk Kristen pada tahun 1962, dia tuh ternyata adalah seorang artis yang memiliki single Pledge of Love. Ada yang jadi penggemarnya nggak dulu nih? I love you so, I can't let you go. I must make you see, you mean more to me. Ya guys, jadi itu aja beberapa pemuka agama yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Segitu aja konten kali ini, mudah-mudahan menghibur juga. Sampai jumpa.